Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang saya hormati Bapak Camat Pitung Panua, yang saya hormati Bapak Dan Ramil, yang saya hormati Bapak Kapolsek Pitung Panua, serta yang saya hormati Bapak Kepala Desa dan Ibu Kepala Desa yang sempat hadir, Bapak Lurah yang sempat hadir di tempat ini, serta hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena meski di musim pandemi ini kita masih diberi kekuatan, masih diberi kesehatan untuk mengikuti kegiatan rapat koordinasi ini. Yang kemarin saya sempat koordinasi ke Bapak Camat, kebetulan hari ini ada rakor, jadi saya minta bagaimana kalau dirangkaikan dengan lokmen lintas sektor. Beliau menyetujui dan akhirnya hari ini dirangkaikan dengan kegiatan lokmen lintas sektor, yang mana lokmen lintas sektor dilakukan setiap 3 bulannya. Selanjutnya saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu Desa yang terpilih, selamat bergabung kembali. Saya berharap untuk hubungan kerjasama di kesehatan sama seperti dulu, bahkan saya berharap ditingkatkan untuk kerjasama terutama di terutama di bidang kesehatan tentunya. Saya mereview kembali karena mungkin ada 2 yang kepala desa terpilih yang baru. 4 ya. Oh ya. Kita mereview kembali bahwa kita di Pitung Panua 27 desa dan kelurahan, tersebar 27 juga bidan desa. Namun hanya ada 14 yang memiliki sarana, pustu dan poskesdes. Posyandu ada 42 dan kami membina kader kesehatan sebanyak 210 kader tersebar di 27 desa dan kelurahan. Jadi kami mohon kerjasamanya, karena kami di kesehatan ada beberapa program yang tentunya yang turun langsung ke lapangan. Salah satunya adalah posyandu, yang kedua ada kegiatan posbindu, pos pembinaan terpadu, ada pos lansia. Nah, untuk posyandu, posbindu dan pos lansia tentunya kami meminta dukungan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian terkait bagaimana masyarakat kita untuk proaktif kembali di program ini, di kegiatan ini. Yang mana posyandu dengan sasaran mulai ibu hamil, balita, yang sasarannya itu. Untuk posbindu 15 tahun ke atas dan untuk pos lansia 50 tahun ke atas. Jadi kami meminta proaktifnya masyarakat agar pada saat kegiatan dilakukan adalah yang hadir, karena terus terang kemarin saya ada di salah satu desa, kami datang namun hanya ada 1-2 orang yang datang untuk memeriksakan. Tapi karena pandemi, karena masih takut, namun ini kan itulah peran penting Bapak dan Ibu sekalian untuk menyampaikan bahwa sekarang itu sudah new normal kembali. Nah, ini kasus terkonfirmasi COVID sampai 11 Oktober 2020 di Indonesia ada 333.449.000, dan yang meninggal itu 11.844, berarti sepertiga kasus yang meninggal waktu itu. Nah, ini 5 kasus dengan provinsi tertinggi di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan kita di urutan ke-5.
kita ranking 5 lagi, masuk 5 besar di Indonesia. Dengan kasus 16.738, 434 kasus yang meninggal. Sebanyak, kalau persentasenya 2%. Mudah-mudahan tidak ada yang tambahnya. Lanjut. Nah, ini latar belakangnya. Pemerintah menetapkan pandemi coronavirus 19 sebagai bencana non alam. Nah, itu yang disebutkan pandemi. Nah, untuk itu pemerintah telah mengumumkan kasus konfirmasi pertama COVID-19 di Indonesia pada awal Maret 2020. Jadi awal Maret 2020, jadi sudah 1 tahun lebih kita menjalani masa pandemi ini. Mudah-mudahan segera berakhir. Pandemi COVID memberikan tantangan besar dalam upaya peningkatan masyarakat di Indonesia. Pandemi ini. Kesehatan masyarakat Indonesia. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia juga memberikan dampak yang terlihat nyata dalam berbagai sektor, diantaranya sektor sosial, pariwisata, dan pendidikan. Tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu merasakan luar biasa dampak dari pandemi COVID ini. Anak-anak sudah tidak sekolah, ekonomi sudah menurun, jadi seperti itu. Terus perlu segera dilakukan intervensi tidak hanya di sisi penerapan protokol kesehatan, namun juga diperlukan intervensi lain yang efektif untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Contohnya, salah satunya adalah vaksin, pemberian vaksin atau imunisasi. Karena yang perlu dipahami bahwa pemberian vaksin itu tidak menjamin, namun itu merupakan salah satu bentuk ikhtiar demi memutus mata rantai COVID-19 ini. Nah, ini pemberian imunisasi COVID-19. Nah, ini tujuan pemberian vaksinasi COVID-19. Yang pertama itu menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Yang kedua, mencapai kekebalan kelompok herd immunity untuk mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat. Yang ketiga, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Dan yang keempat, menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial ekonomi. Jadi kita yang sudah divaksin tentunya merasa kekebalan tubuh ada, jadi kita untuk aktivitas bisa kemana-mana, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, vaksinasi COVID-19 adalah salah satu upaya untuk menurunkan penderita COVID-19, menurunkan tingkat keparahan penderita COVID-19, dan tentunya yang terutama ini menurunkan angka kematian akibat COVID-19. Nah, vaksin adalah virus yang dimatikan atau diinaktifkan sehingga tidak berpotensi menularkan. Seperti itu. Nah, vaksin yang dimatikan namun masih mampu menimbulkan antibodi dalam tubuh, sehingga bila ada virus aktif yang masuk di dalam tubuh sudah bisa langsung melawan. Seperti ini logikanya. Vaksin yang dimasukkan di dalam tubuh dianggap sebagai tentara di dalam tubuh. Jadi kalau sudah ada tentara di dalam tubuh berarti ada pertahanan, seperti itu. Jadi ada yang menjaga supaya tidak ada serangan yang masuk di dalam tubuh, seperti itu. Nah, ini perlu minimal 70% untuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Ini vaksin yang melindungi individu. Dan ini, yang tidak bisa diimunisasi, suatu saat masyarakat diimunisasi semua orang terlindungi, termasuk orang-orang yang tidak dapat diimunisasi akibat kondisi kesehatan penyerta. Nah, pada saat kita melakukan proses vaksinasi tidak langsung ditusuk, tidak langsung duduk, tusuk, seperti itu. Nah, kita ada beberapa tahapan melalui registrasi, dan di meja 2 ada screening, pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan sebagainya. Jadi tidak langsung, tidak semua juga bisa divaksin. Namun kalau
sudah di screening, itu sudah ada di situ apakah bisa ditunda atau tidak divaksin sama sekali, seperti itu. Nah, ini vaksinasi COVID aman, tidak mengandung bahan-bahan yang membahayakan, efikasinya mampu memberikan kekebalan pada orang yang menerima vaksin, efektif, biaya yang dikeluarkan sebanding dengan dampak positif yang dihasilkan, halal, artinya tidak mengandung bahan yang haram sesuai dengan fatwa MUI nomor 2 tahun 2021. Jadi aman, vaksin aman dan halal. Nah, ini 3 jenis vaksin. Untuk saat ini kita masih menggunakan Sinovac karena Sinovac stok masih ada, jadi kita menggunakan Sinovac. Ada juga yang di Indonesia kita menggunakan Sinovac, AstraZeneca juga. Tapi kalau kita di Sulawesi Selatan kayaknya Sinovac ya. Dan ada juga jenis Sinopharm. Untuk Sinovac tadi, itu tadi kita melakukan 2 kali penyuntikan, 2 kali dosis dengan interval 14 hari. Oh, bukan hari sekarang. Oh ya, interval 28 hari sekarang untuk Sinovac. Nah, ini kelompok rentan yang berusia 18 sampai 59 tahun, tenaga kesehatan dan semua petugas yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Untuk tenaga kesehatan kami di Puskesmas Pitung Panua semua sudah, kecuali yang memang di screening dan ada tidak bisa diberikan, itu tidak dilakukan. Namun untuk sekarang semua sudah ya Kak? Ya, termasuk saya juga sudah kemarin. Nah, ini kelompok risiko tinggi lain, kelompok pekerja yang merupakan kelompok usia produktif dan berkontribusi sektor perekonomian termasuk pendidikan. Nah, ini ya untuk tenaga pendidik saya rasa 90%. Oh ya, aman berarti untuk tenaga pendidik sudah mencapai target. Namun untuk pedagang pasar kami belum ada sama sekali. Siapa yang bisa dihubungi untuk pedagang pasar ini? Ya, kami mohon dukungan dari Anda bersama Bapak Kepala Lingkungan. Ya. Iya. Pasar di Siwa, Uriko, dengan di Kaluku. Ada pasarnya. Kalau pasarnya bersedia kami yang turun. Yang penting ada yang mau divaksin, karena jangan sampai kita turun ternyata tidak ada. Ya. Jadi mohon kerjasamanya.